deret hitung, yang ini deret ukur, nambah 1 kilo, 2 kilo, kalau ini nambahnya 4, 8, 16, 32, jadi jauh tertinggal. Sementara anak-anak kita mencoba mengejar ketertinggalan itu karena apa? Mau tidak mau mereka harus berkejaran lewat dunia virtual dan internet. Mendapatkan teman dari Nairobi, Tokyo, Osaka maupun London, mereka berkejaran dengan itu. Ketika dia menengok rumahnya, menengok masjidnya, menengok sekolahannya, isinya main pagar. Mereka dipagari semua. Keluar harus ada aturannya, keluar ada hukumannya. Akhirnya mereka merucut keluar, masuk ke dalam zaman, meninggalkan 3 kekuatan yang konvensional ini. Dan saya menyatakan ini, saudara-saudara para agamawan, saudara-saudara para penanggung jawab pemerintah, dan saudara-saudara para orang tua, Anda semua pecundang, dan jadilah anak-anak itu. Yang paling parah adalah adik-adik kecilnya atau mungkin cucu kita itu, generasi Z yang benar-benar sudah menjadi manusia virtual. Manusia virtual ini adalah manusia yang membayangkan dirinya, kenyataan yang idealnya itu ada dalam dunia virtual, dalam video game, anime, harajuku, K-pop, Hollywood, dan yang lain-lain. Dia dibentuk oleh itu. Kenapa? Seluruh mimpi, imajinasi, obsesi, ilusi, dan fantasi dia dapat diwujudkan dalam dunia yang artifisial itu. Mereka bahkan terengah-engah karena ejakulasi setiap hari. Setiap hari itu semua kebutuhan yang itu dipenuhi oleh dunia virtual. Apa yang terjadi? Begitu dia masuk dalam dunia kenyataan yang sesungguhnya, mereka kecewa. Ternyata kehidupan yang sesungguhnya tidak seideal, tidak seindah, tidak sebagaimana yang dia bayangkan di dunia virtual. Kekecewaan inilah yang mudah disentuh oleh orang-orang tertentu. Kalau gitu, habisi saja kenyataan faktual itu. Taruh bom di kepalanya, taruh bom di jantungnya, di pikirannya, termasuk di jaketnya. Jadilah teroris. Saya membayangkan, berefleksi dengan Sumpah Pemuda. 16 tahun Saudara Hatta menulis tentang tanah air. 17 tahun Muhammad Yamin menulis tentang bangsaku. 26 tahun anak zaman sekarang masih minta uang sama ibunya untuk ngapel sama isi pulsa. Ini calon-calon terorisnya yang seperti itu. Anda bayangkan bagaimana negeri ini yang namanya Indonesia itu jangan keliru, bukan dibentuk oleh nasionalisme. Mohon maaf, almarhum Soekarno, ente keliru. Bukan dibentuk oleh nasionalisme. Kenapa? Nasionalisme itu barang baru di negeri ini. Baru kira-kira 10-12 tahun. Tidak ada satu paham, satu isme, satu keyakinan agama atau apapun bentuk kebudayaan yang mampu diinternalisasi oleh orang Indonesia hanya dalam jangka 1 dekade. Tidak mungkin. Jadi bukan nasionalisme yang menggerakkan bangsa Indonesia atau suku-suku bangsa ini untuk membentuk dirinya sebagai satu bangsa. Bukan nasionalisme. Dan yang pertama dan paling utama, bukan politik. 28 itu diisi oleh organisasi-organisasi kepemudaan yang isinya itu adalah kegiatan-kegiatan kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan. Tidak ada politik. Anda baca peserta Sumpah Pemuda 28 itu tidak ada orpol, tidak ada parpol. Walaupun sudah ada PNI, PKI, Indische Partai, tapi tidak ada. Soekarno tidak mewakili PNI, dia mewakili organisasi pemuda yang sifatnya kultural. Jadi kalau ada Yung Sumatera, Yung Sulawesi, Celebes, Minahasa, Ambon, dan yang lain-lain datang ke Jakarta, itu atas kesadaran etniknya, kesadaran kultural dari suku bangsanya, bahwa saya sebagai orang Flores, saya sebagai orang Batak, Bugis, Sunda, Betawi, Jawa, atau Bali tidak mungkin eksis sebagai manusia, tidak mungkin berdiri dan tetap menjadi manusia, tetap menjadi suku bangsa tanpa kehadiran orang lain. Tak ada suku Jawa tanpa ada Sunda, tanpa ada Madura, Bali, Maluku, dan Banjar Kalimantan. Tidak ada kamu
tanpa ada aku. Tidak ada aku tanpa kamu. Ada kamu dalam diriku, ada aku dalam dirimu. Ini nggak berlaku di Eropa. Di Eropa itu hell is you to along there. Kau adalah nerakaku. Itu kata orang yang mencetuskan filsafat eksistensialisme yang tahun 69 coba diterapkan di negeri ini lewat cara-cara berpikir yang CIA-an. Kita menolak karena yang namanya eksistensialisme itu menganggap orang lain sebagai negatif, sehingga kalau saya harus tegak berdiri sebagai satu wujud, saya harus menghancurkan dia, the other, atau lihat caranya seperti apa. Seperti Valentino Rossi ngangkat kakinya nendang Marquez. Kan gitu kan? Nggak peduli, juara 2 tidak dihitung, juara 3 buntut belakang, juara 4 apalagi sampah yang dihargai cuma number 1. You know? No. Hanya pemenang yang dihargai, dicatat dalam sejarah. Tinju begitu, ilmu begitu. Teori akan tegak setelah dia menghancurkan teori sebelumnya. Agama tegak setelah menghancurkan berhala sebelumnya. Rejim tegak dengan menghancurkan rejim politik sebelumnya. Zero sum game. Itulah dasar eksistensialisme yang mewujud dalam bentuk individualisme. Everything is me, not us. Me. Aku kaya, aku kuasa, aku hebat, aku memiliki semuanya. Nggak peduli kue kere, mati, orang duwe apa-apa, salahmu dewe. Sekarang itu etosnya diizinkan oleh sistem yang namanya kapitalisme. Dilegitimasi oleh undang-undang yang disahkan oleh MPR badut semua itu. Komprador semua itu melegitimasi individualisme. Seenak-enaknya aja dia kaya dengan cara apa? Dengan cara menghisap, menginjak rezeki dan keringat darah orang lain dong. Kenapa? Karena cara berpikir mereka yang kontinental itu melihat alam sebagai objek yang perlu dieksploitasi untuk kejayaan manusia. Kenapa? Karena manusia itu khalifah. Kalau khalifah itu berhak menggunakan seluruh perangkat dunia ini untuk kejayaan dia. Antroposentrisme dalam keilmuan itu menempatkan manusia di atas segalanya. Seluruh entitas harus tunduk pada manusia. Di keilmuan, di kebudayaan, sampai di agama kontinental pendapatnya gitu. Karena itu tidaklah mengherankan kalau mereka itu bukan gali sumur untuk cari air, gali gunung nyari emas. 16 juta ton 16 juta ton itu 20-20% cadangan emas dunia ada di Papua. Siapa yang ngeruk? Siapa yang ngeruk? Kita tahu semua. Dia ngeruk tanah kita dengan perjanjian atas nama Soeharto. Kita dikasih royalti. Berapa bapak-bapak royaltinya? 1%. Royalti itu dihitung dari pendapatan, potong overhead, fixed cost dan yang lain-lain. Untung bersih dapat 1%. Negeri-negeri kita yang punya, emas kita yang punya, kita dapat 1%. Rundingan mati-matian, saudara SBY berantem sama saudara Presiden Amerika, dinaikkan naik berapa? 2%, 3%. Jancuk. Lah teman saya sana kira baru datang dari Asmat, lagi tenang-tenang malam-malam ngerokoknya tiba-tiba jebur masuk ke Payau, ke Paya-Paya, rawa-rawa. Orang Papua nyebur kira-kira 10 menit tenggelam di dalam, muncul dalam keadaan berlumpur, masuk rumah turu. Kenapa? Banyak lumpur, menghindar nyamuk. Demi menghindar nyamuk, dia melakukan cara yang sangat primitif seperti itu. Di sebelahnya 16 juta ton emas.
Itu 1000% dari ton dari emas yang dimiliki BI, ratusan persen dari emas yang dimiliki oleh Tiongkok, negara terkaya. Kita punya mana itu semua? Saudara-saudara, saudara-saudara, dulu anak muda kita kesadaran kebudayaan meminta dirinya sendiri untuk berkumpul. Orang Aceh bicara kepada orang Ambon, Ambon, hitam keling jelek lu, tapi gua nggak ada kalau nggak ada lu. Gua peluk lu saudara gua, air mata gua, air mata lu. Kita begitu, kita mengatain Batak anjing lo, Sunda kepek, Jawa koek, nggak ada masalah. Itu bentuk tingkat keakraban batin, ya kan? Nggak tersinggung. Jangan belum apa-apa mencemarkan nama baik. Wah, mereka ini freedom of expression, Mas Pret. Hak asasi, aduh, Pret meneng. Enggak, dia tidak tahu bagaimana kultur pergaulan kita. Nah, saudara-saudara, share terbesar, saham terbesar bagi berdirinya negeri atau bangsa Indonesia ini adalah daerah, adalah etnik dan suku bangsa. Tapi tahun 45 dirampok sahamnya itu oleh parpol. Tiba-tiba parpol sampai hari ini mengatakan pemilik saham terbesar negeri ini adalah parpol. Lalu bergelutlah mereka dalam pemilu, bagi-bagi bumi dan kekuasaan di antara mereka. Orang daerah bodoh amat, gua kasih DAU. DAU itu artinya orang asmat sampai hari ini nyelam dulu di rawa-rawa untuk menghindari nyamuk. DAU dari mana, bos? Dikasih DAU, dimakan sama elitnya juga. Artinya begini, elit-elit yang mengatakan dirinya sebagai pejabat partai, pejabat politik, itu sebenarnya perampok yang sesungguhnya dari kekayaan kita juga. Mereka tidak hanya berhenti dengan kepentingan mereka sendiri, tapi juga kepentingan temennya dari luar. Mereka komprador. Betapa absurd orang kaya di Indonesia, termasuk Bill Gates dan teman-temannya di luar negeri, Soros dan yang lain-lain. Kita punya duit 10 miliar itu udah terkejut-kejut sampai berak darah. Ini duit dari mana? Gue dikasih honor 10 juta, gue cium tuh yang namanya di Haryono kan. Tidak mungkin 10 juta. Tapi ada orang punya duit bukan 10, bukan 100, 1000 miliar, 1 triliun. Kira-kira untuk berapa anak, berapa keturunan? 3 keturunan cukup lah ya, 1 triliun kan. Nah kalau orang punya 100 triliun, apa dia ingin menjamin keturunannya sampai 300 keturunan? Apa dia masih hidup anaknya itu? Apakah dunia sudah meledak? Tapi dia tetap nyari yang 100 triliun itu untuk menambah jadi 105, 110, 120. Untuk berapa turunan lagi? Absurd. Orang tidak pernah cukup dengan harta yang dia miliki. Sementara rakyat disuruh cukup dengan apa yang mereka